ready for launch. Complete evacuation now. Yo, what's up, Jengs? Balik lagi di Alur Loka, channel yang ngebahas alur film sedetail dan sebrutal mungkin sampai ke lendir-lendirnya. Kali ini kita bakal bedah film yang bikin kita mikir, ini sutradaranya habis makan apa sih? Siap-siap, karena kita akan menyelami kegilaan dari Alien Resurrection. Kalian inget kan? Di film sebelumnya, si Tante Ripley udah berkorban dengan heroik, nyemplung ke lautan api buat musnahin si jabang bayi alien. Kita semua udah ikhlas, udah ngadain tahlilan 7 hari 7 malam. Ternyata para ilmuwan militer ini lebih nekat dari emak-emak rebutan diskon di mall. 200 tahun kemudian, si Tante Ripley malah dibangkitin lagi dari kubur. Tapi ini bukan kebangkitan biasa, gengs. Dia dikloning dari setetes darah. Tujuannya bukan buat ngasih dia pesangon atau reuni sama kucingnya, tapi buat nguras isi perutnya. Yap, mereka mau ngambil bayi ratu alien yang ada di dalam dirinya. Ini udah bukan lagi soal sains. Ini udah kayak pesugihan antariksa. Jadi, siap nggak siap, kencangkan sabuk pengaman, dan siapkan mental kalian, karena kita akan menyaksikan gimana seorang pahlawan wanita terlahir kembali jadi cewek super yang rada-rada liar. Gimana sekelompok preman antariksa dapet job paling sial sedunia, dan gimana para ilmuwan mesum ini akhirnya kena batunya. Langsung aja kita gas ke tempat kejadian perkara. Cekidot. Film dibuka dengan pemandangan yang bikin mual. Hasil praktek gagal dari para ilmuwan. Bayangin aja, mereka lagi main Tuhan-Tuhanan, dan hasilnya adalah kloningan Ellen Ripley yang bentuknya, ya, mending gak usah dibayangin deh. Setelah 7 kali percobaan yang hasilnya lebih cocok buat film horor daripada sains, akhirnya, jeng, lahirlah Ripley 8. 200 tahun setelah dia terjun bebas ke dalam lautan api. Para ilmuwan militer nekat di kapal super canggih, USM Auriga, berhasil membangkitkannya lagi dari setetes darah. Tujuannya bukan buat ngasih dia kesempatan hidup kedua, tapi buat nguras isi perutnya. Embrio ratu alien, operasi bedah sisir paling brutal di galaksi ini pun sukses. Ratu alien diangkat, dan si kloningan Ripley malah melek dan sehat walafiat. Para dalangnya, Dr. Ren, ilmuwan licik yang otaknya penuh cuan, dan Dr. Gediman, asistennya yang ngefans berat sama alien sampai tingkat mesum, memutuskan buat memelihara Ripley 8. Lumayan buat bahan penelitian, pikir mereka. Jadilah Ripley bangun di selnya, linglung, tapi badannya terasa beda. Tenaganya kayak kuli, refleksnya secepat maling jemuran, dan di lengannya ada tato angka 8, kayak nomor antrian di puskesmas. DNA-nya udah kecampur sama alien, bikin dia jadi cewek super yang rada-rada liar. Sementara itu, dari sudut lain galaksi, datanglah kapal rongsokan bernama Betty yang isinya rombongan preman antariksa. Geng ini isinya komplit. Elgin, si bos besar yang mulutnya manis, jago lobi sana-sini. Joner, tukang pukulnya. Badannya gede, bacotnya lebih gede lagi, isengnya minta ampun. Freeze, montir andalan yang otaknya encer, walau kakinya harus dibantu kursi roda. Christy, bodyguard setia yang nempel sama Elgin kayak perangko, bawa senjata segede gaban. Hillard, mbak pilot yang kalem tapi sangar. Dan Anali Cole, si anak bawang, mekanik baru yang mukanya polos tapi matanya nyimpen rahasia. Welcome to the USM Auriga. Any infectious diseases to the medical officers. Cooperation. Get your hands up, please.
Rombongan ini merapat ke Auriga buat transaksi, disambut sama Jenderal Perez. Si bapak pejabat yang mukanya kaku, mereka pun bongkar muatan. Ternyata kargo mereka adalah paket COD berisi puluhan penambang yang lagi tidur pules di dalam tabung krio. Manusia-manusia malang ini langsung disetor buat jadi inkubator alias tumbal buat telur-telur ratu alien, kru Betty, kecuali si Cole yang mukanya asem sih cuek aja. Yang penting bayaran lancar jaya. Setelah dapat duit, geng Betty iseng keliling kapal, dan ketemulah mereka sama Ripley 8. Joner, dengan gaya preman kampungnya, coba godain Ripley. Insiden ini bikin geng Betty makin penasaran sama si cewek nomor 8. Puncaknya adalah waktu Joner dan Christy nantangin dia main basket. Awalnya, mereka ngeremehin, cewek doang. 5 menit kemudian, mereka berdua udah ngos-ngosan kayak abis dikejar anjing. Ripley gerak lincah banget, bolanya kayak nempel di tangan. Sebagai penutup yang bikin semua melongo, dia ngelempar bola dari tengah lapangan tanpa ngeliat dan masuk sempurna. Dia lalu jalan santai ninggalin para preman yang cenggo berjamaah. Di bagian lain kapal, Dr. Gediman lagi terkagum-kagum nonton para alien dewasa pertama yang berhasil lahir dari para tumbal. Makhluk-makhluk itu udah dikurung, siap jadi senjata pamungkas. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana para ilmuwan gila itu. Situasi di Auriga udah kayak bom waktu. Ada monster di dalam kandang, preman di ruang tunggu, dan seorang pahlawan wanita yang terlahir kembali dengan jiwa monster di tengah-tengah mereka. Tinggal tunggu aja kapan pestanya dimulai dan siapa yang bakal jadi hidangan utamanya. Tapi yang paling heboh justru si Cole. Dengar nama Ripley, matanya langsung melotot. Dia pikir Ripley ini biang keroknya. Dengan semangat 45, Cole nyelinap ke sel Ripley buat menghabisinya. Ngapain lo biarin mereka bikin monster lagi? Todong Cole dengan pisau. Ripley dengan santainya nunjukin bekas luka di dadanya. Telat, Neng. Barangnya udah dikeluarin. Upaya pembunuhan yang kikuk itu langsung dipatahkan Ripley dengan sekali gerakan. Tenaga si Neng Cole jelas bukan tandingannya. Ripley, Ellen, Lieutenant. Ellen Ripley died 200 years ago. You're a Kecerdasan para alien ternyata bukan kaleng-kaleng. Di dalam kandang, mereka nggak cuma bengong. 2 ekor alien malah kong-kali-kong buat ngebunuh teman mereka sendiri. Tujuannya, biar darah asam si korban bisa ngelelehin lantai kandang. Strategi gotong royong yang sesat ini pun sukses besar. Lantai balong, dan mereka pun kabur. Siap memulai pesta pora di seluruh kapal. Alarm langsung meraung-raung, tapi semuanya udah telat. Auriga berubah jadi restoran prasmanan raksasa, dan para manusianya adalah hidangan utama. Para alien ngamuk, mengubah koridor-koridor steril jadi arena jagal. Jenderal Perez yang tadi so berkuasa, tewas konyol disosor ekor alien. Kru Betty yang lagi buru-buru mau kabur juga kena getahnya. Elgin, si bos preman, jadi korban pertama dari gengnya, tewas mengenaskan. Sementara itu, Dr. Gediman, si ilmuwan ngefans alien, malah kegirangan pas ditangkap hidup-hidup. Mungkin dia pikir ini semacam meet and greet eksklusif. Di tengah kekacauan, sekelompok orang yang paling gak mungkin nyampur, malah terpaksa jadi satu tim. Mereka adalah Ripley 8, sisa geng Betty Joner, Freeze Christie, Hillard, dan Cole, seorang tentara USM yang selamat bernama Di Stefano, dan Purvis si tumbal yang lolos. Tapi sekarang jadi bom waktu
berjalan dengan calon bayi alien di dalam dadanya. Terpaksa ikut juga Dr. Ren si pengecut, karena cuma dia yang tahu seluk-beluk kapal. Ren kemudian ngasih kabar buruk. Kapal Auriga sekarang lagi jalan otomatis menuju bumi. Misi mereka pun jadi jelas. Mereka harus adu lari sama alien, melintasi seluruh kapal neraka ini buat mencapai Betty dan meledakkan Auriga sebelum kapal itu muntah di halaman belakang rumah manusia. Perjalanan rombongan sirkus kiamat ini pun dimulai. Momen paling bikin batin teriris dialami Ripley saat dia nemuin laboratorium tempat produk gagal disimpan. Dia melihat 7 kloningan dirinya yang bentuknya ancur-ancuran. Salah satunya bahkan masih sadar dan memohon untuk dibunuh. Dengan hati hancur dan amarah yang meluap, Ripley mengabulkan permintaannya, lalu membakar seluruh laboratorium itu pakai penyembur api, menghapus semua jejak penciptaannya yang biadab. Rintangan paling basah datang saat mereka harus lewat dapur kapal yang kebanjiran. Acara renang massal ini sontak jadi acara renang maut. Di dalam air keruh, 2 alien udah siap main cilukba. Hillard tewas diseret ke dalam kegelapan. Baru aja napas dikit setelah keluar dari air, mereka diserang lagi. Di tengah baku tembak, Cole kena tembak dan ambruk. Joner, yang dari awal curiga sama si anak bawang ini, langsung ngecek lukanya. Bukannya darah, yang keluar malah cairan putih kayak susu kental manis. Kampret, robot ternyata, teriak Joner. Rahasia Cole pun terbongkar. Dia adalah Auton, android super canggih yang diciptakan oleh android lain dengan misi suci, ngegagalin proyek senjata militer, dan ngelindungin manusia. Joner ngamuk merasa ketipu, tapi Ripley, yang sama-sama makhluk buatan, malah merasa ada ikatan. Dengan santainya, Ripley nyambungin lagi kabel-kabel Cole yang putus. Seolah lagi nyervis HP, Cole pun hidup kembali. Dengan aliansi yang makin aneh, dan jumlah anggota yang makin sedikit, mereka melanjutkan perjalanan. Kini, mereka makin dekat ke sarang utama, tempat di mana induk dari segala masalah sedang menunggu. Saat rombongan sirkus kiamat hampir sampai di kapal Betty, mereka disergap. Ripley 8 diculik, kayak orang kena hipnotis diangkut, diseret ke dalam sarang utama para alien. Di sana, dia nemuin pemandangan yang bikin perut mulas. Dokter Gediman si ilmuwan ngefans. Udah setengah jadi pajangan dinding, terbungkus resin alien, tapi itu belum seberapa. Pemandangan utamanya adalah Ratu Xenomorph yang lagi ngeden, tapi ini bukan lahiran biasa. Berkat DNA Ripley yang udah nyampur, si Ratu nggak lagi nelor, dia malah ngalamin proses lahiran sesar paling horor sejagat raya, melahirkan hibrida alien manusia yang wujudnya jeleknya minta ampun. Makhluk bongsor ini, si newborn, lebih mirip hasil kawin silang alien sama adonan roti gagal. Begitu lahir, si bayi durhaka ini langsung menatap Ratu yang melahirkannya. Lalu dengan sekali tebas, kepala ibunya sendiri dipenggal. Mampus. Si newborn kemudian menatap Ripley dan langsung menganggapnya sebagai mamanya. Ripley, dengan cerdik, memanfaatkan momen plot twist sinetron ini buat kabur. Sementara itu, sisa rombongan Cole, Joner, Freeze, Purvis, dan Di Stefano akhirnya sampai di Betty. Tapi di sana, Dr. Ensilicik udah nungguin. Kayak penjahat kelas teri, dia nembak Cole sineng robot dan menyanderanya, maksa buat batalin jalur tabrakan Auriga ke bumi. Di saat genting inilah, Purvis sadar kalau tanggal lahirannya udah tiba. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia melakukan aksi paling jagoan dalam hidupnya. Dia nyergap Dr. Ren, memeluknya erat, dan menahan kepala si dokter tepat di depan dadanya. "Makan? Nih, bonus dari gue," teriaknya. Drot, bayi alien meledak keluar dari tulang rusuk Purvis, langsung menembus batok kepala Dr. Ren. Keduanya tewas seketika
dengan cara paling kampret. Joner dan Di Stefano pun langsung memberondong si bayi alien yang baru nongol itu sampai jadi saringan. Ripley tiba tepat waktu, dan para penyintas yang tersisa kini tinggal dia, Cole, Joner, dan Freeze berhasil lompat ke Betty dan kabur sesaat sebelum Auriga nyemplung ke atmosfer bumi. Mereka pikir udah aman. Di dalam ruang kargo Betty, ternyata ada penumpang gelap. Si newborn jelek itu berhasil nyelinap masuk. Makhluk itu, dengan cemburu, langsung nyerang Cole yang dianggapnya saingan. Di Stefano yang coba jadi pahlawan, langsung tewas di pites, kayak kecoa. Ripley 8 sadar, cuma dia yang bisa ngatasin anaknya ini. Dia pun maju, pura-pura jadi ibu yang baik. Dia membelai kepala si newborn, menenangkannya. Sambil senyum, Ripley diam-diam menggoreskan darah asamnya sendiri ke kaca jendela kecil di kapal. Saat si newborn dengan manja menempelkan mukanya ke dada Ripley, darah itu berhasil membakar lubang kecil di kaca. Was, dekompresi dahsyat langsung terjadi. Si newborn yang panik kesedot ke arah lubang kecil itu. Dengan cara yang super sadis dan lambat, makhluk itu ditarik keluar angkasa. Tubuhnya tercerai-berai, jadi abon alien, sampai hanya tersisa semburan darah di jendela. Ripley menatapnya, menyaksikan anaknya musnah. Di kejauhan, Auriga terbakar habis di angkasa. Misi selesai. Di kokpit Betty, Cole dan Ripley menatap planet biru di bawah mereka. Cole bertanya, "Sekarang kita mau ngapain?" Ripley, dengan tatapan kosong, menjawab ke arah dunia yang tak lagi ia kenali. "Gak tahu, gue ini bule nyasar di planet sendiri." Film pun berakhir dengan mereka berempat mengapung di atas bumi. Selamat, tapi dengan masa depan yang sama sekali gak jelas. Jadi, apa kesimpulannya? Setelah meledakkan kapal militer segede gaban, membunuh monster hasil hubungan sedarah yang aneh, dan melakukan sedot WC paling ekstrim di galaksi, para pahlawan kita akhirnya selamat. Ripley 8, si cloningan super yang perasaannya campur aduk antara jadi Rambo dan jadi ibu, sekarang resmi jadi pengangguran di orbit bumi. Cole, si neng robot yang baik hati, akhirnya berhasil menuntaskan misinya, walau harus ditembak dulu. Dan tentu saja, Joner si preman bacot dan Freeze si montir jagoan, sekarang jadi dua manusia terakhir yang tahu betapa gilanya punya bos macam Ripley. Mereka menatap bumi, planet yang indah, damai, dan sama sekali nggak tahu kalau mereka baru saja lolos dari kiamat alien untuk kesekian kalinya. Dengan tatapan kosong, Ripley mengakui nasibnya. Dia adalah orang asing, bule nyasar di kampung halamannya sendiri. Mereka mungkin selamat, tapi mereka pulang kemana? Nggak ada yang tahu. Nasib mereka sama nggak jelasnya kayak tagihan pinjol di akhir bulan. Nah, gitu deh ceritanya, gengs. Kalau kalian suka sama rangkuman penuh bacot dan adegan sadis ini, jangan cuma diem-diem bye. Kayak alien lagi ngumpet di ventilasi. Pencet tombol like-nya sampai retak. Kalau ada unek-unek atau mau nambahin bumbu mesum lainnya, langsung aja tumpahin di kolom komen di bawah. Dan yang paling penting, biar nggak ketinggalan cerita-cerita gila lainnya, jangan lupa subscribe channel ini. Gratis kok, nggak perlu jual ginjal kayak para ilmuwan di Auriga. Sampai jumpa di video bacotan berikutnya. Ciao!